Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Bukhori dari kelas 17 2B25 dengan NIM 17220760 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah karakter building yang dipimpin oleh Bapak Wangsit Supeno MM. Berikut ini merupakan artikel yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Interferensi Bahasa Betawi terhadap Morfologi Tutur Bahasa di Jakarta. Artikel ini saya buat dari beberapa referensi, yaitu dari Amri YK 2023, Firmansyah MA 2021, Sulaiman A, Suherman A, dan Mutahro M 2020, serta Ulfa M 2019. Lanjut, kita akan ke materi yang akan saya bahas pada kali ini. Analisis interferensi bahasa Betawi pada morfologi tutur bahasa di Jakarta. Analisis interferensi. Sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, saya ingin mengasih tahu bahwa apa sih interferensi itu? Interferensi itu merupakan fenomena masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke dalam penggunaan bahasa kedua atau sebaliknya, dan menimbulkan kesalahan berbahasa. Nah, menurut pernyataan tersebut, interferensi dianggap sebagai suatu kesalahan dalam penggunaan bahasa akibat hadirnya bahasa pertama, seperti contohnya bahasa Betawi, ke dalam bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Dalam fenomena interferensi, penggunaan unsur bahasa lain dalam penggunaan suatu bahasa dianggap sebagai kesalahan karena menyimpang dari kaidah bahasa yang digunakan. Kecenderungan ini relevan dan berhubungan dengan kemampuan penutur menggunakan bahasa tertentu, sehingga bahasa lainnya mempengaruhi. Berikut ini beberapa pandangan ahli mengenai interferensi. Menurut Rufa 2019, bahwa menunjukkan penutur memiliki kemampuan berbahasa yang setara jika penutur dui bahasa memiliki kemampuan bahasa satu dengan bahasa dua yang sama. Artinya, penutur dui bahasawan tidak mengalami kesulitan menggunakan kedua bahasa tersebut bila diperlukan, karena tindakan kedua bahasa ini terpisah dan bisa bekerja secara mandiri. Sementara itu, penutur dengan keterampilan bahasa ganda, yaitu penutur yang keterampilan bahasanya lebih rendah atau berbeda dengan keterampilan bahasa satu, artinya penutur mengalami kesulitan menggunakan bahasa dua karena dipengaruhi oleh bahasa satu. Yang kedua, menurut Firmansyah menyatakan bahwa interferensi berasal dari bahasa Inggris yang interferensi yang berarti percampuran, pelanggaran, dan rintangan. Interferensi secara umum dapat diartikan sebagai percampuran dalam bidang bahasa. Campuran yang dimaksud ini adalah percampuran dua bahasa atau saling pengaruh antara dua bahasa. Yang ketiga, Amri. Menurut Amri, tidak menyebut interferensi sebagai gangguan atau kekacauan, melainkan kesalahan yang terjadi akibat membawa kebiasaan tuturan bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa kedua. Bahasa Betawi dibagi menjadi dua subdialek, yaitu subdialek dalam kota dan subdialek pinggiran kota atau biasa berkota. Orang Betawi ini menunjukkan keunikannya dengan mengucapkan banyak kata dengan fenom A menjadi fenom E dan fenom U menjadi fenom O, atau sebaliknya fenom O menjadi fenom U.
Adanya interferensi morfologi bahasa Betawi terhadap variabel morfologi tuturan di Jakarta dari aspek reduplikasi. Berdasarkan hasil kajian, interferensi morfologi bahasa Betawi terhadap variabel morfologi tuturan di Jakarta dari aspek reduplikasi yaitu Dwilingga terlihat dari adanya kekurangan kosakata seperti kata nungging yang diadopsi dari bahasa Melayu Betawi. Nah, inilah yang menyebabkan gangguan. Masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Namun, penutur cenderung mencampur adukan bahasa yang dapat mengakibatkan interferensi. Penunjukan ini dapat menggambarkan bahwa subdialek tersebut banyak kata yang berasal dari bahasa Jawa yang digunakan di pinggiran kota dan tidak digunakan dalam subdialek di dalam kota. Nah, contoh perbedaan kosakata antar subdialek terdapat pada ciri fonologis yang memisahkan kedua subdialek tersebut. Pada subdialek dalam kota, sebagian besar vokal akhir yang bahasa Indonesia ini dilafalkan dengan A, yang seperti di bahasa Betawi dalam kota, itu dilafalkan dengan vokal E, seperti AY, AP, Mangge, dan sebagainya. Faktor penyebab interferensi bahasa Betawi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penggunaan kosakata yang berbeda. Contohnya kata ora yang berarti kata kagak atau dalam bahasa Indonesia tidak. Kata bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari di Jakarta. Misalnya penggunaan kata sudah dalam bahasa Betawi sering digunakan sebagai kata pengganti kata telah dalam bahasa Indonesia yang baku. Dan juga pengucapan. Pengucapan ini dapat dilihat pengucapan yang berbeda dalam bahasa Indonesia baku. Contoh pengucapan huruf R dalam bahasa Betawi sering diucapkan dengan suara H, sehingga kata rumah diucapkan menjadi kata rumah. Berikut ini merupakan dampak dari interferensi pada bahasa Betawi. Ada dua, yaitu sulitnya memahami percakapan yang menggunakan bahasa Betawi bagi orang yang tidak terbiasa dalam menggunakan kata bahasa Betawi. Yang kedua, dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia baku secara tepat dan benar. Selanjutnya ya, berikut ini 5 cara penanganan agar interferensi tidak mengganggu, yaitu 1. Meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Melatih berbicara bahasa Indonesia secara teratur. 3. Lakukan komunikasi bahasa Indonesia sebanyak-banyak mungkin. 4. Mendengarkan lagu berbahasa Indonesia seperti Indonesia Raya dan lain-lain. 5. Akhir, bergabung dalam pembinaan berbahasa Inggris yang handal. Sekian dari presentasi yang saya ucapkan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendengar dan menonton pada video ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.